Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya para pejuang cuan dan pejuang sangkutors. Bagaimana nih keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian jadi orang sukses semua. Amin. Mantap ya. Dan tetap ya kan kawan ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di malam hari ini. Oke, dimana kalau kita lihat bersama-sama ya teman-teman ya, malam hari ini itu Bitcoin masih cenderung ya permainannya di area itu-itu aja ya bro ya. Dimana kalau kita lihat bersama-sama bro, seperti Ethereum ini juga koreksi, Bitcoin koreksi 0,86%. Jadi mayoritas malam hari ini koreksi ya bro ya, koreksi semua. Oke, real fakta koreksi gitu kan. Nah, jadi kalau koreksi seperti ini apa yang harus kita lakukan gitu kan? Nah, yang harus kita lakukan jikalau kalian ada dana dingin, ya silakan kalian cari altcoin yang menurut kalian prospek, yang menurut kalian bagus gitu ya. Karena gini bro, apa yang saya anggap koin bagus belum tentu kalian setuju gitu ya. Apa yang saya anggap koin jelek belum tentu kalian juga setuju. Jadi saya hanya memberikan referensi aja, kalian yang disclaimer ya, kalian yang eksekusi gitu bro ya. Oke, jadi kali ini ada sedikit informasi bro, semoga saja ya 2 hari ke depan ya, 2 hari lagi XRP bisa grow up. Oke, semoga saja bro, semoga saja. Nah, sebenarnya ada apa 2 hari lagi untuk SRP? Oke, nanti akan kita bahas bareng-bareng. Cuman sebelum kita bahas ya, bro, di sini jaringan saya agak-agak lemot ya karena memang hujan, bro, biasa ya. Kalau hujan jaringan agak jelek gitu. Nah, kalau kita lihat bersama-sama, bro, memang SRP ini mengalami koreksi lumayan ya 2%-an, bro. Terus kalau kita lihat dari segi volume, dari segi market cap ini juga mengalami koreksi juga ya. Volume 39,81%, market cap di area 2,65% untuk penurunan pada malam hari ini. Oke, kita langsung saja lah ya bro ya, kita langsung saja to the point ke informasinya. Oke, dikutip dari Watcher Guru bro, di mana peluncuran SRP Future pada tanggal 19 Mei, prediksi harga baru untuk akhir Mei 2025. Oke, jadi 2 hari lagi ya, hari ini kan ya kita udah memasuki tanggal 17, udah malam gitu kan ya. Nanti sebentar lagi kita memasuki tanggal 18, ya kita anggap masih 2 hari lagi lah ya. Nah, oke, prediksi harga XRP untuk akhir Mei menunjukkan tren penurunan meskipun peluncuran kontrak berjangka CME pada 19 Mei. Saat ini di area 2,5 ya, proyek menunjukkan XRP dapat ditutup pada area 1,89 pada 31 Mei yang menunjukkan penurunan 22,23%. Prediksi harga XRP untuk akhir Mei ini muncul di tengah meningkatnya minat institusi dan volatilitas pasar ya. Meskipun prospek jangka pendeknya tampak suram, nah kita berbicara jangka pendeknya. Mungkin untuk short termnya XRP ini tampaknya madesu gitu kan, masa depannya suram ini kalau untuk jangka pendeknya. Tapi perkembangan pasar teknis menunjukkan potensi XRP untuk bangkit kembali pada akhir tahun 2025 sangat besar. Analis pasar DK68 Trades ya yakin XRP itu dapat dengan mudah melampaui $10 dan memperkirakan kapitalisasi pasar aset tersebut dapat naik menjadi di area 1,04 triliun jika kembali mendominasi pasar sebelumnya. Analis Cap Trouble ya bahkan lebih optimis lagi dengan total pasar mata uang kripto sebesar 35 triliun, XRP dapat mencapai di area $22 dengan kapitalisasi pasar sekitar 1,25 triliun. Oke. Jadi para analis ya itu masih sangat-sangat bullish untuk jangka panjangnya si SRP. Cuman untuk jangka pendeknya udah dijelaskan ya, untuk jangka pendeknya mungkin masa depannya agak suram gitu bro ya. Tapi untuk jangka panjangnya sampai akhir tahun lah ya, kita berbicara sampai akhir tahun karena ini prediksinya sampai akhir tahun 2025. Mungkin bisa terjadi di bulan Desember ya, atau November dan seterusnya gitu bro ya. Oke. Da Vinci Jeremy, pakar lainnya, menilai SRP akan mencapai di area $24 pada akhir tahun berkat dukungan politik kuat dari Amerika Serikat. Akibatnya, koreksi terkini dapat memberi investor jangka panjang untuk terbaik masuk ke pasar sebelum peningkatan adopsi oleh lembaga memicu pertumbuhan lebih lanjut. Nah, apakah kalian masih ingat bro, waktu SRP itu berada di range harga bawah $1 ya? Kita flashback dulu sebentar ke belakang. Nah,
pada waktu itu ya kan SRP itu udah dianggap koin udah nggak ada gunanya lah ya, ibarat kata seperti itu, udah nggak ada gunanya, hype-nya udah redup, udah nggak bakal bisa naik lagi waktu SRP bermain di area 0,6 ya. Tapi saat SRP menunjukkan perform di area 1 sampai menyentuh di area $3 bro, banyak orang yang FOMO yang dulu apa ya, bisa dikatakan foodernya XRP di dalam X teman-teman, dan itu ya influencer cukup gede juga. Ternyata bro juga memuji kebangkitan daripada XRP juga. Nah pada waktu itu pada banyak yang FOMO nih, dan banyak yang apa ya, merasa ketinggalan ya, merasa menyesal kenapa ya waktu di area 0,6 saya nggak beli gitu kan, kenapa saya nggak beli banyak di area 0,6, pokoknya banyak kata-kata kenapa. Nah jangan sampai bro nanti ya kan hal seperti itu terulang kembali, meskipun dalam jangka pendeknya SRP itu diprediksikan dia akan mengalami koreksi mungkin sampai di area $1 something. Nah saat momentum $1 something yaitu adalah momen yang pas gitu bro ya, momen yang cukup bagus untuk DCI. Jangan 100% dibelikan pada harga $1 something tadi area 1,5, 1,8 dan seterusnya ya kan. Jangan dibelikan 100% bro. Tetap cicil aja, cicil. Ya siapa tahu kan harganya turun lagi di bawah $1, cicil lagi gitu maksudnya bro ya. Dampak peluncuran CME Futures terhadap harga SRP. Chicago Mercantile Exchange atau CME Group telah mengonfirmasi peluncuran berjangka SRP pada tanggal 19 Mei. Nah, jadi menempatkan SRP di samping Bitcoin dan Ethereum dalam hal penawaran derivatif institusi. Nah, ini salah satu perkembangan yang cukup bagus. Nah, tandai kalender Anda dan bersiaplah untuk memperluas portofolio kripto Anda dengan kontrak berjangka SRP mulai 19 Mei. Perdagangan ya, pandangan pasar Anda dengan percaya diri dengan kontrak berjangka SRP yang diatur oleh CFTC tersedia dalam kontrak berukuran besar dan mikro. Oke ya, semoga saja sih bro ya. Semoga saja besok market itu udah mulai bagus gitu kan. Kalau besok market udah mulai bagus 18, 19, 20 market ini udah mulai rebound gitu bro ya, otomatis SRP dengan peluncuran ini juga bisa rebound. Nah SRP diperkirakan akan bergerak dari 2,35 pada tanggal 18 Mei menjadi di area 2,43 pada hari peluncuran sebelum mulai menurun pada tanggal 22 Mei. Nah jadi akan ada prospek kenaikan walaupun nggak banyak untuk SRP bro, tapi masih diprediksikan memang sentimen market kurang bagus, jadi diprediksikan SRP itu akan koreksi dulu bro di bawah $2. Nah waktu di bawah $2 itulah ya kita bisa buy atau DCI ya, disclaimer lagi lah intinya bro ya. Nah kalau kita mengacu pada prospek jangka panjangnya sih masih oke untuk SRP ya. Oke mungkin ini dulu bro, semoga informasi ini sedikit membantu, tetap semangat dan salam cuan.